Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi yang ini teman-teman, saya akan mengupload video masih tentang seputar Kerajaan Mulyono. Teman-teman, ijazah belum juga selesai. Masih berkelanjutan. Dan ini mungkin kemungkinan akan masuk ke ranah meja hijau atau pengadilan. Namun sangat dihebohkan lagi teman-teman, ketika dikala ratusan jenderal bahkan tokoh-tokoh masyarakat lain sudah mengikut untuk meminta pergantian wakil presiden. Ada apa ya? Mungkin teman-teman pasti juga tahu ya. Pada awalnya sebenarnya kita sudah tahu pada waktu Pilpres kemarin, bahwasanya wakil presiden atau katakanlah Gibran itu memang sangat-sangat terpaksa. Padahal baru 2 tahun ya menjadi wali kota Solo. Seharusnya ya dibiarin dulu berkembang, bertumbuh agar bisa menempa tentang politik dan bagaimana menjalankan pemerintahan. Namun demikian teman-teman, ini perlu kita bahas karena banyaknya bahkan ratusan jenderal purnawirawan, gak main-main loh. Bahkan ada bajer-bajer orang sana yang memperolok Pak Tri ya, dimana dia adalah mantan wakil presidennya Pak Soeharto. Alih-alih mengejek dan minta maaf sampai katanya ini makan sate. Tapi kau tahu kan, hati-hati dong. Purnawirawan adalah memang masyarakat seperti kita, tapi mereka itu mempunyai jiwa korsa yang sangat luar biasa untuk mempertahankan negara Republik Indonesia, bukan hanya melalui pertempuran, tetapi melalui orang-orang yang melakukan kesalahan, pemaksaan, serta orang yang membelokkan konstitusi. Paham? Baik teman-teman, jadi kadang ada teman-teman bajer-bajer sana ya, nggak mengerti ya, mengejek malah akhirnya minta maaf, mengupload video untuk minta maaf yang sebesar-besar. Makanya bajer-bajer kalau mau memberikan atau membuat statement, pakai otak, jangan pakai otot. Bukan seperti kalian gak punya otak tapi sok punya otot ya. Jadi jangan ucapkan lagi. Purnawirawan itu mempunyai jiwa korsa yang sangat luar biasa loh ya. Apalagi Bapak Prabowo adalah dari TNI ya, tentu senior-seniornya itu ada di situ. Kenapa mereka mengatakannya? Ini demi bangsa dan negara. Coba kau perhatikan bajar-bajar, kalian yang pilih 58,sekian% kemarin itu gimana? Lihatlah, apa kita tidak malu melihat wakil presiden Pak Prabowo ya mengutus beberapa orang termasuk Pak Jokowi ke Vatikan atau Roma. Kok bukan wakil presiden? Ada apa denganmu? Baik, kita lanjut. Seperti apa yang dikatakan oleh TV Tempo ya, Tempo TV ya, ini adalah peringatan buat kita dan kita simak penjelasan TV Tempo sebentar. Diberitahu oleh beberapa ratusan jenderal ya dari 3 matra perihal tentang pencopotan wakil presiden
karena dinilai cacat hukum. Coba kita lihat tampilan videonya sebentar teman-teman. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Desakan pergantian wakil presiden mencuat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 poin utama usulan mengenai kebijakan negara. Salah satu poinnya adalah meminta MPR mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Setelah bergulirnya tentang perihal apa yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI ya, purnawirawan jenderal TNI. Dan ingat teman-teman ya, purnawirawan TNI ini mempunyai jiwa korsa yang sangat luar biasa untuk melihat masa depan bangsa kita. Apalagi mereka itu sudah berusia, ya katakanlah sudah di atas 70-an ya, atau 68 sekian lah. Mereka masih menginginkan agar demi bangsa, demi negara, demi anak cucunya, demi anak cucu kita, mereka sudah memikirkan. Untuk itu, mereka melihat kondisi wakil presiden saat ini sepertinya, ya kita sudah tahu lah, atau jawab sendiri teman-teman komentarnya. Ya, tapi teman-teman ya pasti ada yang pro, ada yang kontra. Udah gak masalah, perihal ijazah juga seperti itu. Tapi ini jangan main-main, harus memang segera, karena kita lihat sendiri apa yang terjadi. Jadi teman-teman, apakah ini karma pembohongan? Atau coba tulis di kolom komentar agar kita saling berinteraksi. Namun teman-teman, tidak main-main, adiknya datang sebagai seorang superhero. Kita dengar yuk sebentar. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep pun merespon usulan penggantian wakil presiden yang disuarakan sejumlah purnawirawan TNI. Putra bungsu Presiden ke-7, Joko Widodo, yang juga adik dari wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini pun menegaskan presiden dan wakil presiden yang terpilih sudah sesuai konstitusi dipilih langsung oleh rakyat. Secara konstitusi, presiden dan wakil presidennya sudah dipilih langsung oleh rakyat. Ya, yuk. Berarti usulan itu tidak bisa diterima atau bagaimana menurut Mas? Itu tadi semua kan sudah berdasarkan konstitusi. So tahu tentang hukum ya. Padahal sama-sama kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Tapi saya agak sedikit tahu. Baik, seperti apa yang dikatakan oleh adik wakil presiden. Kan sudah dipilih oleh rakyat. Ya, saya ingat saya tambahin ya, 58, sekian persen. 01 hanya sekian persen. 03 hanya sekian persen. Kan jelas, memang benar. Tetapi apakah Anda tidak mengingat dikala Mas Gibran ingin diusulkan menjadi wakil presiden, usianya belum bisa masuk. Termasuk Anda sendiri. Tadinya mau ikutan, tapi konstitusi tidak menginginkan karena harus menjalankan syarat-syarat apa yang sudah disampaikan oleh konstitusi. Jadi semua pergantian pemimpin atau presiden ataupun wakil presiden itu sah-sah saja. Melihat apa sih sebenarnya kesalahan yang dilakukan. Banyak presiden yang tiba-tiba langsung diberhentikan, di mana rakyatnya menggunakan kekuasaannya untuk memutuskan agar wakil presiden tersebut ditangkap. Seperti Korea Selatan baru-baru ini. Jadi sahabat-sahabatku, baiknya apa yang disampaikan oleh Ketua PSI tadi, karena beliau masih anak-anak yang masih usia dini, yang tadinya jual pisang serta martabak dan sebagainya, sekarang sudah berpolitik. Padahal kemarin ketika Pak Jokowi lagi beristirahat di Istana Bogor, ada beberapa pers yang mendatangi jurnalis ya, apakah anaknya akan ikut berpolitik? Dan kata Pak Jokowi, ya mereka sibuk dengan usahanya. Apakah ini menjadi karma pembohongan? Tulis di kolom komentar. Mari teman-teman kita ikuti video selanjutnya yang katanya ada yang kontra dan ada yang pro. Bentar.
Bang Mustafa dulu. Bang Tova, 8 poin itu para purnawirawan TNI ini sebenarnya kalau kita lihat seberapa urgensi untuk disampaikan, karena yang disoroti poin ke-8, mengganti Wapres, usul mengganti Wapres. Mengapa ini dianggap urgent? Iya, sebenarnya kalau saya boleh mundur sedikit, bulan Oktober sebelum pemilu ya, kalau pemilu kan tanggal 14 Februari, beberapa bulan atau pekan sebelum pemilu sudah diingatkan oleh Bang Ahmad Brin bahwa soal Gibran ini akan menjadi masalah di masa mendatang karena beliau tidak memiliki kapabilitas kan. Waktu itu karena sengkarut ya di MK, kemudian MK dengan tanda petik mohon maaf ini dugaan masyarakat dengan adanya paman Gibran, kemudian Gibran diberi pintu masuk untuk bisa menjadi calon wakil presiden dengan berbagai cara yang dianggap ya mengangkangi demokrasi waktu itu. Lalu Carta Politika waktu itu juga melakukan survei yang ternyata menyatakan bahwa 48,sekian% memang tidak layak, ya menyatakan masyarakat di responden itu menyatakan bahwa Gibran tidak layak. Hanya 38 yang mengatakan layak, tapi kan selebihnya itu ya tidak punya pendapat. Jadi sebenarnya warning ini sudah disampaikan sejak lama. Perkara kemudian masyarakat atau tokoh kapan kemudian mengungkapkan kekecewaannya itu akibat sistem demokrasi kita, baik buruk kalau sudah terpilih langsung dianggap sah kan. Oleh karena itu Gibran dianggap sah meskipun dengan segala kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu pendapat dari para jenderal yang sudah berpengalaman di kedinasan ya puluhan tahun di Indonesia ini jangan dianggap remeh. Jangan dilihat kemudian misalnya kan nggak bisa gitu. Nanti dulu dalam politik itu kita melihatnya jangan hitam putih karena politik itu ada dampak ya, ada ekses ya. Di mana pernyataan para jenderal ini tidak sebodoh itu para jenderal mengungkapkan pendapat tentang perlunya mengganti Gibran. Jadi jangan lihat tidak bisanya menurut undang-undang secara yuridisnya, tapi ya bagaimana dampak daripada pendapat ini? Karena apa? Berarti ada masalah di dalam yang kita sebagian dari tokoh kita baru sekarang mengetahui dengan pasti, baru sekarang merasakan apa akibatnya, akibat dari pengangkaan demokrasi melalui MK itu, di mana nuansa KKN-nya terlampau gampang ditebak, kemudian banyak hal-hal intervensi yang saat itu ya tidak diakui, tapi pada waktu sekarang mulai ada yang mengakui bahwa memang ada intervensi dan diakui sendiri. Lihat ya, itu pegiat sosial ya. Jadi memang dulu ya, padahal ini sudah ada warning ya, bahwasanya ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Benar kan? Jadi bagaimana menurutmu teman-teman? Pegiat sosial mengatakan ini sudah warning dari kemarin ketika dikala adanya tanda petik ya konstitusi dibelokkan oleh pamannya. Ya hasilnya seperti ini. Namun lagi-lagi ada juga yang pro. Siapa dia? Silver Stalin. Gak mungkin ya. Silver lah. Yang kata-katanya kalau ngomong kuatnya suaranya bukan main. Kita dengar dulu ocehannya ya. Supaya kita jangan gagal paham seperti beliau. Sebentar. Ke Bang Sylvester. Bang Sylvester, berarti kalau warningnya dari dulu dan ini tidak sembarangan, mantan-mantan jenderal, purnawirawan jenderal sudah memberikan, pasti ada pertimbangan sendiri. Berarti perlu dipertimbangkan dong 8 poin usulan ini, Bang Sylvester. Sama sekali menurut saya sih nggak perlu ya, karena satu nggak penting. Terus hanya membuat gaduh. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah sah secara dan hukum dan konstitusi ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia, dibanding hanya 300 orang purnawirawan yang saya juga nggak tahu purnawirawan ini veteran perjuang atau rata-rata kan kebanyakan pendukung Soeharto zaman Orde Baru dulu, ya kan? Ya saya ngomong kayak Pak Trisno, beliau itu kan hanya dipilih oleh satu orang, oleh Pak Soeharto gitu loh. Sedangkan Mas Gibran ini dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Jadi kalau saya perbandingkan 300 orang, ini kan suaranya sama, satu gitu loh. Dan mereka juga bukan pendukung Prabowo Gibran, kebanyakan pendukung Anies atau Ganjar gitu loh. Ya, saya pikir fair lah ya kan, jangan sampai karena purnawirawan ini
sakit hati, ada yang 2014, saya tahu itu beberapa dedengkotnya itu sama saya kok. Mereka nggak dapat jabatan, sakit hati. Terus sudah dapat jabatan, terus dipecat, sakit hati. Terus Pemirsa, dari video ini ya, kita bisa lihat ada yang pro, ada yang kontra. Namun, ada beberapa yang disampaikan oleh Silver tadi yang perlu kita simak. Pertama, dia menyatakan bahwasanya ini nggak perlu, bahkan buat gaduh. Yang kedua, Purnawiran Jenderal itu nggak ada lah. Itu apa didengar? Ya, dan katanya lagi, Wakil Presiden sudah dipilih oleh rakyat Indonesia. Pada waktu Pilpres 58, sekian persen suaranya dari antara 3 kandidat. Baik, Silver, Purnawirawan Jenderal ini sudah banyak makan garam. Dan mereka sudah tahu arah bangsa ini mau kemana. Kalaulah dipimpin oleh Wakil Presiden ini, gak bakal bisa. Artinya mereka sudah mengetahui seluk-beluk pada waktu pengangkatan wakil serta pemilihan presiden, wakil presiden, dan adanya kesalahan di mekanisme pada saat itu di konstitusi. Ya, Saudara Silver mengatakan bahwasanya dipilih oleh rakyat. Benar. Tetapi pada saat itu saya juga tidak tahu apakah masyarakat terbius oleh katakanlah janji-janji, terbius oleh kata-kata bijak, dan terbius oleh tanda tanya. Dan saat ini dari semua para konten kreator ya yang mengatakan bahwasanya perihal tentang wakil presiden mau diganti, semua pada setuju untuk diganti. Bahkan di kolom komentar saya untuk konten ini, saya akan bertanya, sahabat-sahabat dimanapun saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, apakah teman-teman, sahabat-sahabatku, setuju apabila wakil presiden kita diganti? Jawab teman-teman. Karena dengan jawabanmu itu, karena jawaban sahabat-sahabatku itu menjadi sesuatu kekuatan buat kita mengawasi, mengontrol jalannya pemerintahan. Sama halnya seperti keberadaan ijazah kemarin. Bagaimana teman-teman? Jangan lupa ya, komentar, like, share, subscribe agar konten saya ini menuju ke 10.000. Terima kasih buat sahabat-sahabat. Salam sehat buat kita semua. Merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia. Salam perjuangan.